Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila syaribtum, kalian minum, al-ma'a, air. Ini syaribtum itu dua kata yang dirangkai dari kata syaraba dengan domirnya apa? Bentuk antum. Kemudian dijadikan satu. Kalau syaraba meminum berarti antum, kalian. Kemudian disatukan jadi syaribtum, kalian telah meminum. Syaribtum idza apabila syaribtum kalian meminum al-ma'a, air, al-ma'a, air, famaka, ada kan di kalimat Al-Quran apa yang sering kita dengar? Kulu washrabu mir rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidi. Surat apa Fahrul? Al-Baqarah, gampangan. Idza apabila syaribtum, kalian minum al-ma'a, air, fashrabu, fanya maka tadi ya, kemudian ishrabu, minumlah kalian semua, air itu masson, bukan remason, bukan. Masson itu dengan cara menghirup. Ini prakteknya nih. Ini ada air nih. Ini air dari Kiai Mufasir nih, untuk Wildan. Jadi mintain doa Abi kemarin di Kiai Mufasir, ulama harismatik yang di Banten. Abi selalu istiqomah setiap bulan insya Allah belajar kepada beliau, nulis, nyatat apa yang disampaikan beliau. Di antaranya hadis yang beliau sampaikan kemarin itu tentang saum ad-dahr. Ustaz, ternyata hadisnya sahih. Man soma ad-dahr, barang siapa berpuasa sampai sepanjang tahun, ya, kecuali 5 hari itu, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik, ikutu jahannam, maka jahannam itu disempitkan oleh Allah sehingga tidak mampu dan bisa untuk memasukkan orang itu yang puasa panjang tahun itu. Ada yang puasa Daud, ada yang puasa sebenarnya beliau termasuk puasa yang sepanjang tahun, sepanjang umur hidup beliau. Santrinya ada 38 orang, itu semua puasa. Ada yang sudah dapat 5 tahun, ada yang 6 tahun. Kalau udah 10 tahun baru dipulangkan. Dan sahurnya makanya cuma sekali, coy. Maghrib buka dengan air, malam baru dengan nasi. Itu beliau dapat 1 lembar pengajian 1 jam, kita dengarkan, kita tulis, jadi ilmu semua, supaya kita tetap belajar dan belajar. Beliau alumni Gontor, Ustaz, alumni Gontor, kemudian jadi dosen di UIN di Jakarta dulu, kemudian uzlah, kholwat, hijrah ke tempat yang nggak ada orang bisa menjangkau awal itu, tengah-tengah
bukit pegunungan kanan kiri udah nggak ada rumah. Sekarang beliau meninggalkan urusan dunia, tapi dunia justru mengejar beliau. Semua diinfakkan, dihibahkan, tinggalan semua urusan dunia. Ngaji saja setiap hari jamaah 5 waktu ngaji dengan santri-santrinya, dan semua wajib. Pertama, untuk menjadi santrinya harus puasa 40 hari, tidak boleh makan kecuali ada yang ada di situ, nggak boleh beli ke pasar kecuali yang jatuh dari tanaman yang ditanam. Nggak ada toko, nggak ada warung, nanam sendiri semua. Adanya daun, ya buat daun itu. Itu memang makomnya beda-beda. Beliau mengambil sisi dari zuhudnya lewat amalia seperti itu. Jadi insya Allah habis setiap bulan hadir ke sana untuk mengaji dan mengaji. Kalau beliau dapat, nah kita amalkan, dapat kita amalkan, insya Allah. Tapi dulu gak sampai puluhan tahun. Nabi waktu puasa dahar itu yang pertama 1 tahun puasa Quran, itu dengan wiridnya setiap hari baca Quran 1 juz. Itu saat itu Abi belum menghafal Quran belum menghafal, masih di pesantren kita Jaya dari Kiai Basir Jekulo Kudus, seperti itu. Setelah setahun selesai, datang lagi ke Kiai, tambahin puasa, tambah 3 tahun ya, namanya puasa Dalailul Khair. Nah, itu puasa ad-dahr, dan luar biasa hikmahnya, manfaatnya. Kita menikmati suasana bangun malam, sahur, tahajud, dan itu luar biasa ya. Kayaknya nggak terlena lah dengan urusan dunia lagi. Nikmat untuk ibadah, nikmat untuk kita menimba ilmu. Jadi nggak ada apa ya, seperti keinginan maksiat tuh benar-benar dicabut oleh Allah, nggak ada. Untuk kita melangkah, untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin, jangankan yang haram, yang kira-kira nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, itu nggak, sudah nggak ada keinginan seperti itu kalau sudah melakukan. Dan beliau Abi lihat seperti itu, tinggal di satu gubuk. Nanti mudah-mudahan ya kita silaturahim, mungkin bulan depan aja kali sana ya. Kata beliau, orang yang makan sehari sekali, nah itu manusia. Makan 2 kali itu seperti sapi. Kalau makan 3 kali itu seperti setan ya. Dan 3 kali, Allah, 3 kali berarti Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dihirup ya, di apa namanya, deh, bukan diteguk gini. Kan ada minum sampai diteguk dari atas kan, sampai ada bunyinya, gelek, 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 gelek. Tapi air apa? Air ini langsung kena, menempel kepada bibir kita, bukan begini kan, tapi nempel. Nggak ada gelas ya, kalau ada gelas gitu ya, bukan di apa namanya ini, digelek teguk ya, tapi apa, dihirup. Jadi ada rasanya ya kan, bukan di teguk tapi apa di namanya kan, bukan ditiup tapi dihirup, bukan tiup ini, bukan, malah itu makruh hukumnya. Ketika makan sesuatu, minum sesuatu di apa namanya, ditiup, itu makruh. Karena ada mungkin boleh jadi yang tadi nggak ada bakteri makanannya, steril, tapi begitu ditiup, belum gosok gigi ya 3 hari gitu, minum tiup subhanallah, kuman-kuman nempel semua ke makanan minumannya ya.
dihirup aja, dirasain, tempel, ya, paham dong? Paham? Nih prakteknya ini. Anak-anak pada puasa nggak sekarang? Puasa, berarti nggak Abi praktekin. Takut batal nanti anak-anak. Ngelihat Abi pingin minum, ikut minum nanti di sana. Ya, tempelin. Bukan ditiup, dihirup. Ini Rasulullah yang menyampaikan, yang mengajarkan mason itu dihirup. Wala tasrabu, dan la, jangan tashrabuhu, kalian minum hu, air itu, abban. Nah ini abban itu diteguk, abban diteguk, glek 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 gitu ya. Famaka inna, sesungguhnya al-abba, tegukan, bukan tegukan itu teguk bukan. Yang tadi cara meminumnya tadi, yurisu bisa menjadikan atau menyebabkan, yurisu bisa menyebabkan, atau kalau kita bab waris ya diterjemahkan waris, menyebabkan atau menjadikan al-kubada, al-kubada, penyakit ginjal, ginjal. Apalagi minum dengan, ada hadis satu lagi itu yang sering disampaikan guru-guru TK kepada anak-anaknya ketika mengajar, wala tashrabanna ahadukum, ada kan, jangan sekali-kali kalian minum dalam keadaan ternyata benar, dokter telah meneliti kenapa Rasulullah melarang kita minum dengan berdiri, ada apa? Secara medis ternyata dicari ketemu, ternyata saat berdiri itu ada satu organ yang untuk menfilter air itu ternyata nggak bekerja, jadi dia keadaan terbuka. Tapi begitu duduk itu filter itu berfungsi, sehingga air yang masuk sudah tersaring dengan filter itu ketika saat minum dengan duduk. Paham dok? Begitu minum dengan berdiri, apalagi dengan tegukan tadi itu, langsung masuk kemana ini? Ke ginjal. Silahkan kalau pingin dapat ya penyakit yang kita sendiri tahu, bagaimana kalau sudah orang yang terkena ginjal itu harus cuci darah seminggu, bisa sekali, bisa 2 kali. Nah kalau kita ngikutin aturan Allah, aturan Rasulullah, insya Allah akan selalu sehat afiah. Jadi paham dok? Minum berdiri tidak hanya ini tegukan itu, karena ada filter yang nggak berfungsi sehingga langsung menjadi. Tapi ketika air itu bersih, air itu sudah dijaminkan oleh Allah, disampaikan Rasulullah, tidak ada kekhawatiran dengan kebersihan air itu, malah kita disunahkan untuk berdiri. Itu air apa? Zam-zam. Di sana ketika kita duduk, tentunya tidak di sini. Kalau di sana di Mekah, ketika kita sudah menyelesaikan tawaf, itu disunahkan, dianjurkan untuk minum air zam-zam, dan itu menghadap kiblat, disunahkan untuk berdiri. Kalau di sini minumnya ya duduk gitu. Paham dok? Karena ada yang tanya begitu, Ustadz biasanya kan kita minumnya duduk, kok Ustadz sekarang menyuruh berdiri? Biasanya memang disarankan kumpulin jamaah, ayo kita berdoa, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya kan, amalan makbula, rizqan halalan thayyiba, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil berdiri menghadap ke arah Ka'bah, itu dianjurkan seperti itu. Nah kebetulan ada yang protes gitu kan, biasanya nah gimana cara menjelaskannya? Ada pengecualian memang ketika saat minum air zam-zam yang sudah dijamin oleh Allah kesuciannya, kebersihannya, maka kita malah dianjurkan untuk tidak hanya selain menghadap kiblat,
malah saat itu kita disunahkan untuk berdiri sebagaimana Rasulullah melakukan itu. Ya, itba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kalau bisa juga anak-anak ya, malam habis santri putri itu juga nggak ada gelas, kalau bisa punya sendiri-sendiri ya gelasnya. Gelas punya sendiri-sendiri nih. Anak putra sih nggak apa-apa, dia kadang pakai keran, pakai selang. Anak putri harus punya gelas sendiri-sendiri. Ketika terjadi sakit seperti itu kan, ya takutnya ada kuman-kuman yang nempel, bakteri dan seterusnya. Yang sakit temennya, pakai air atau gelas yang dipakai tadi itu lebih mudah menjalarnya penyakit itu. Untuk menjaga kebersihan kita, kesehatan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi meriwayatkan dua hadis Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Idza apabila shalla salat ahadukum salah satu di antara kalian fal yusalli maka hendaklah yusalli salat siapa ahad salata seperti salat muwadda'in orang yang pamitan, orang yang mau pisah. Muwadda'in orang yang pamitan, yaitu sholata seperti sholat man seseorang, la tidak yadhunnu dia menyangka annahu sungguhnya dia yarji'u akan kembali karena bentuknya fi'il mudhari'. Yarji'u akan kembali ilaiha kepada salat tadi, abadan selama-lamanya. Rawa meriwayatkan hadis Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami an Umi Salamah, dari Umi Salamah. Pesan Rasulullah kedua, hadis ke-108, apabila di antara kita melakukan sholat, maka sholatlah seperti orang yang sholat terakhir kali. Paham dok? Maksud terakhir kali gimana? Kita membayangkan bahwa setelah sholat ini kita akan meninggal. Ada nggak pernah membayangkan begitu? Di sholat meninggal, pernah nggak terpikir seperti itu? Jarang ya. Malah justru ketika saat sholat ada pikiran-pikiran yang di luar sholat itu tidak terpikirkan, begitu dalam sholat malah masuk. Contoh misalnya Syifa, siapa? Tadi panggilannya siapa? Selain Syifa apa tadi panggilannya? Nia misalnya, gue Nia naruh duit, nggak usah gede-gede, 50.000. Sebelum sholat dicari nggak ketemu, cari kemana-mana nggak ketemu. Begitu sholat dapat rakaat, tiba-tiba masuk itu. Iya ya, hatinya ngomong, oh iya, ternyata ketinggalan di dapur. Pernah nggak begitu dok? Sholat yang tadi kita mencari sesuatu yang tidak ketemu, begitu sholat ternyata ketemu. Pernah? Sehingga apa? Biar konsentrasi sholat kita. Akhirnya yang terjadi, pikirannya fokus ke uang itu. Diambil nggak ya? Sekarang apa nanti ya? Itu pertama. Kedua, hilang apa enggak ya? 3. Setelah itu, batalin apa enggak ya? 4. Muncul lagi, makmumnya lama banget. Ya udah, khawatir, kecemasan luar biasa. Ya, kalaupun sholat sendiri itu bisa lupa rakaat seberapa ya? 3 apa 4? 3, 4.
4 apa 3 ya? Karena apa? Sudah dirasuki iblis yang merusak kekhusyuan kita. Di antaranya seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti itu kita kalau sholat sendiri gimana? 3 apa 4? 3 4 kita ngambil yang berapa? 4. Allah karim, enak banget. Ngambil yang bilangan ketiga. Iya kalau sholatnya 4 rakaat. Ngambil yang terkecil. Misalnya sholat maghrib. Itu kalau misalnya masa kita yang ngambil yang ketiga, berarti ini 2 apa 3? 2 3. Ngambil yang berapa? 2, baru 2. Kalau 1 apa 2 ya? 1 apa 2? Sholat subuh masa lupa. Ini 1 apa 2 ya? Itu kebangetan banget udah. Itu sudah apa namanya? Udah tertinggi itu ininya itu. Pengaruhnya iblis itu. Ya, maka ambil yang terkecil, bilangan terkecil. Walaupun toh memang sudah 4 rakaat, andai kata teman kita yang sama-sama sholatnya udah salam, kita belum salam. Terus teman kita ngomong, "Loh, Mbak sholat 5 rakaat ya? Masa 5 sih?" Gak apa-apa deh, bonus. Itu aja gak apa-apa. Sah, dan memang itu seperti itu caranya. Ambil bilangan yang terkecil, jangan malah ini sudah yang ketiga, sekarang salam saya. Harus keyakinan tanamkan kalau bilangan rakaat ada yang terkecil. Paham dok kedua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dimau ya, memang susah sulit, tapi inilah cara yang diajarkan Rasulullah. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa melakukan sholat seperti itu. Jadi kekhusyuan itu akan lahir dalam diri kita, sehingga sholat khusyuk apa yang terjadi? Mau diapa-apain, mau hilang silahkan uangnya, mau nggak hilang silahkan, mau diambil orang niatkan sedekah, udah nggak terpengaruh dengan uang itu. Karena apa? Sebentar lagi saya akan disolati. Hari ini saya sholat, siang ini saya sholat ya Allah, sore nanti saya akan disolati. Nah, habis sholat kemudian pamitan sama teman-temannya. Maaf ya lahir batin ya kak, tadi mungkin ada canda yang terlewat batas, ada kalimat yang tersakiti, perbuatan yang mendolimi, tutur kata yang sayang selama ini. Nah, teman-temannya pasti bertanya-tanya kan, mau kemana mbak? Pamitan saya. Kenapa? Mau mati. Allah. Dan seperti itu. Aisyah itu setiap hari, setiap malam itu ya, dalam hadis yang disampaikan Imam Muslim itu dan riwayat, beliau selalu meminta maaf kepada orang yang pernah mungkin walaupun nggak ada sesuatu atau perbuatan selama pagi sampai sore yang dilakukan, tapi tetap ya Allah ampuni kami dan maafkan kesalahan kami kepada orang yang pernah kami sakiti, dan orang-orang yang pernah sakiti juga saya memaafkan ya Allah. Seperti itu ya, jangan sampai. Sering kan habis ceritakan itu Ibrahim bin Adham, bagaimana seorang ulama yang terkenal dengan mustajab doanya, tapi tiba-tiba nggak dijabah doanya. Ada apa gitu kan? Ternyata satu kemaksiatan yang kecil sekali yang dilakukannya, hanya apa? Mengambil satu butir kurma yang jatuh di bawah timbangan. Beliau beli kurma 1 kilo, tiba-tiba ada 1 butir itu, pas saat ditimbang ternyata jatuh di atas kantong plastik siapa? Ibrahim bin Adham. Diambillah 1 butir itu, sampai rumah ternyata apa? Ada orang minta doa, didoain beliau, ternyata enggak. Biasanya setiap orang datang didoain beliau mustajab. Datang lagi, nah hari itu ada orang yang datang minta didoain, enggak mustajab, enggak dikabulkan. Akhirnya mimpi kan beliau, malaikat datang dalam mimpinya, "Hei Ibrahim, bagaimana mungkin Allah ijabah doamu? Bagaimana mungkin doamu dikabulkan oleh Allah? Ada benda haram masuk dalam perutmu." Beliau ingat-ingat, mana ya, kalau orang yang sudah banyak makannya nggak kelihatan. Akhirnya lihat
kemarin engkau pergi ke pasar dan membeli kurma, ada 1 butir kurma yang belum menjadi hakmu, belum tentu halal untukmu, masih subhat kan, karena dalam proses pertimbangan itu engkau ambil 1 butir itu, dan itu menjadi penghalang terijabah doa. Akhirnya ke pasar lagi besoknya, Pak, mohon maaf, kemarin ada 1 butir kurma jatuh dari timbang, aku ambil, aku minta tolong halalkan. Apa kata pemilik toko kurma itu? Wah, nggak apa-apa Pak Kiai. Nah, sudah halal, yang penting sudah halal. Tapi nggak tahu berarti subhat itu. Itu pun bisa menghalangi doa. Apalagi kemudian maksiat yang lain yang lebih besar daripada itu. Mungkin tidak hanya doa kita nggak diijabah, tapi kita sulit bangun malam, susah menghafal, susah melakukan kebaikan, pinginnya asik dengan terlena dengan dunia kemaksiatan, sia-sia waktu. Ya Allah, ini hati-hati, itu imbas dampak dari kemaksiatan kemana-mana, Dok. Paham, Dok? Jadi kalau kita mampu dan bisa melakukan seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. Ya, yang pertama di antara untuk mendapatkan itu, yang pertama, Dok, tidak hanya kita saat pamitan saja, tapi ada referensi yang lain disampaikan. Yang pertama, jadikah kita, kalau kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita, yang pertama tadi apa nih namanya? Seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir kita lakukan. Apa, Dok? Sholat yang kedua, hendaknya dia paham setiap bacaan yang dibaca saat sholat. Mulut membaca, hati menerjemahkan, sehingga penuh semuanya. Lisan membaca, hati menerjemahkan, pikiran fokus. Iblis gak ada peluang masuk. Gimana bisa masuk? Mulut membaca, hati menerjemahkan setiap ucapan itu. Contoh misalnya, Rabbi ghfirli warhamni, nah ya Allah ampuni dosa kami, warhamni sayangi kami, wajburni segala cukupi segala keperluan kami, wajburni warfa'ni muliakan kami, angkat kami, warzuqni karunian rezeki pada kami, wahdini ya Allah bimbing kami selalu ya Allah, wahdini wa'afini ya Allah berikan ya Allah kesehatan selalu untuk kami, wa'fu anni ampuni kesalahan-kesalahan, maafkan semua. Jadi beriringan, mulut membaca, hati jadi nggak ada peluang lagi iblis masuk itu. Nah, kadang-kadang ada orang sholat tapi nggak paham yang dibaca. Disebut dalam Al-Quran apa? Pakai bahasa apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Walaupun itu memang redaksi ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat yang ketika saat sholat dalam keadaan mabuk, tapi ini bisa diilustrasikan sebagai sholat yang sama seperti orang yang mabuk sholat itu. Kenapa? Mulutnya membaca tapi hatinya kemana-mana, mabuk namanya ya. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Untuk meraih kekhusyuan dalam sholat kita, seakan sholat kita adalah sholat yang terakhir. Yang kedua apa tadi? Mulut membaca, hati menerjemahkan. Lalu yang ketiga, engkau melihat seakan-akan Allah di hadapan kita. Kalau nggak bisa merasakan kehadiran Allah, maka rasakanlah bahwa kita ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kalau kita ngaji seperti ini ditatap oleh guru kita, beda kan dengan ngaji dengan tanpa ada guru kan? Oh seenaknya, apalagi kadang-kadang bawa kaos, bawa pakaian yang mungkin enggak, tapi begitu di hadapan guru, nah ini apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan bahwa kita ditatap oleh Allah. Enggak ada orang yang tahu, enggak ada orang melihat, enggak apa-apa, tapi Allah melihat, Allah menatap. Nah itu ternyata diantaranya yang diajarkan Rasulullah supaya melahirkan kekhusyuan dalam sholat kita ya, Dok? Paham, Dok? Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila sholat, kalau perempuan pakai sholati, laki-laki sholat. Al mar'atu
Al-mar'atu perempuan atau al-mar'atu seorang wanita. Khamsaha 5 waktunya. Khamsaha 5 waktunya. Wa shamat dan shamat puasa. Syahruha di bulan Ramadan, di bulan Ramadannya. Wa hafidat dan hafidat menjaga farjaha kemaluannya atau kehormatannya. Wadan atau at dia taat, dia bakti. Zawjaha kepada suaminya, zawjaha kepada suaminya. Dakholat maka dia masuk al jannata ke dalam surga, al jannata ke dalam surga. Dalam hadis lain malah haitsu syi'ti, ya, ayul jannah, di mana surga, di mana surga mana saja yang dia suka. Dalam hadis ini yaitu dakholatil jannah. Rawa meriwayatkan Al-Bazar, Imam Al-Bazar an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ya, jadi tiket masuk surganya perempuan itu mudah, Dok. Yang penting sudah sholat 5 waktu, puasa ketika saat diwajibkan di bulan Ramadan, lalu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya, tidak melakukan perselingkuhan, karena banyak sekali era-era sekarang ini, ya Allah, sudah punya suami masih suka suami orang lain, sudah punya istri masih suka dengan istri orang lain. Wa ta'at, kemudian dia taat kepada suaminya. Karena ada orang yang luar biasa taat sama suami tapi nggak sholat. Dia sholat tapi nggak mau puasa. Ada dia sholat, dia rajin puasa, rajin ngaji, tapi berani sama suami. Ya, hanya nanti anak-anak juga ujian, diberikan ujian oleh Allah. Ada yang dikasih istri yang cantik tapi cerewet, ya. Ada yang itu lumayan lah ya, cantik tapi cerewet nggak apa-apa lah ya. Buat temen daripada beli radio, mending cerewetnya istri itu lah, buat hiburan. Daripada udah jelek cerewet itu musibah namanya. Tuh diuji nggak apa-apa seperti itu, ya. Ya mudah-mudahan Dok, ini tiket menuju surga. Salat, taat kepada Allah, taat kepada suami, ya. Insya Allah surga menanti, di mana kita disuruh memilih. Baik, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.